Annyeonghaseyo. Oke teman-teman, pada video kali ini kita masuk ke bab 6. Silakan dibuka bukunya halaman 63. Judulnya adalah Jonen Tuan Imnida. Saya adalah Tuan. Tuan ini nama orang Vietnam. Oke, seperti biasa sebelum memulai pelajaran silakan teman-teman dibaca untuk kosakatanya. Kalau bisa dihafalkan dulu sebelum kita masuk bab. Kenapa? Karena nanti kalau sudah masuk ke materi kemudian ada kosakata yang keluar, kita sudah tidak mencari lagi oh ini artinya apa, tetapi kita sudah tahu artinya sehingga lebih cepat dalam proses pembelajarannya. Oke. Kosakata 1 ada nara. Nara artinya negara. Oke, kita baca bersama-sama. Ada Korea Selatan, Hangguk. Hangguk. Indonesia, Indonesia. Nepal, Nepal. Dong Timor, Dong Timor, artinya Timur Leste. Mongol, Mongol. Kemudian Myanmar, Myanmar, Myanmar. Bangladesh, Bangladesh. Vietnam, Vietnam. Kemudian ada Sri Lanka, Sri Lanka. Uzbekistan, Uzbekistan. Cungguk, Cungguk. Kambodia, Kambodia. Kemudian ada Kyrgyzstan, Kyrgyzstan. Koreksi, ini tulisan se-nya hurufnya kebanyakan satu ya. Oke. Kyrgyzstan. Kemudian Teguk, Teguk. Pakistan, Pakistan. Filipina, Filipina. Oke, kosakata 1 tentang bendera dan nama negara. Silakan dihafalkan. Kemudian kita masuk ke, sebelum ke percakapan kita ke tata bahasa dulu. Di sini ada Imnida. Imnida, oke, penjelasannya saya coba jelaskan di sini. Imnida, kalau di buku tadi cuma ada kata Imnida. Imnida aja, tetapi dalam penggunaannya tetap, misalkan teman-teman lihat di sini ada contoh Jonen Hangguk Saram Imnida. Ada jo dan nen. Sekalian di sini saya jelaskan tentang partikel nen atau en. Oke, teman-teman lihat dulu. Subjek nen atau en, kemudian objek Imnida. Kalau diartikan bahasa Indonesia, S dalam kurung adalah O. Adalah ini bisa ditulis, opsi bisa dipakai, bisa tidak dalam penerjemahannya. Kemudian ada partikel setelah objek, ada partikel nen atau en. Ini partikel topik ya teman-teman. Nen atau en penggunaannya bagaimana? Oke, partikel nen dipakai jika subjek berakhiran huruf vokal. Jadi sebelum partikel ini hurufnya berakhiran huruf apa, itu yang menjadi kunci kita pakai partikel apa. Contoh, di sini ada jo, artinya saya. Oke, huruf terakhir huruf vokal. Huruf vokal maka kita pakai partikel nen. Di sini berarti kita pakai jonen. Jonen. Misalkan kita buat kalimat jonen. Misal nama kita Jonen Budi, misalkan Jonen Budi. Jonen Budi. Kemudian tambahi rumusnya Imnida. Imnida. Titik. Jonen Budi Imnida. Saya adalah Budi. Teman-teman boleh adalah, boleh disebutkan, boleh tidak. Saya Budi. Sama saja, oke? Jonen Budi Imnida. Jo belakangnya huruf O pakai partikel nen. Kemudian contoh kedua. Minsu si. Minsu ini nama orang. Si ini seperti kalau bahasa Indonesia mas, mbak, bapak. Seperti gelar atau embel-embel gitu kalau kita manggil orang. Si. Dia artikan saudara, oke? Minsu si belakangnya huruf I kita pakai nen juga. Minsu si nen. Minsu si nen. Minsu ini orang Korea. Kita tulis Minsu si nen orang Korea. Orang Saram Korea Hangguk. Orang Korea berarti Hangguk Saram. Dibalik Hangguknya ditulis di depan. Kemudian baru Saramnya. Minsu si nen Hangguk Saram. Terakhir tambahi Imnida. Oke, kalimat sederhananya rumusnya harus ada Imnida di akhir kalimat. Imnida titik.
Minsu Sinan Hangguk Saram Imnida. Minsu adalah orang Korea. Oke, Minsu orang Korea. Jadi adalah ini kenapa saya kurungi, bisa dikeluarkan, bisa juga tidak, sama saja. Oke, ini yang pertama penggunaan partikel non. Kemudian partikel en jika subjek berakhiran konsonan. Ada contoh igot, igot. Belakangnya huruf S, berarti pakai konsonan en, kita tambahkan en. Ini jadi igosen. Dibaca igosen ya, S-nya naik ke posisi iyeng karena iyeng tidak berbunyi. Oke, masih ingat pelajaran itu? Igosen, igot artinya ini. Igosen misalkan ini adalah buku. Buku bahasa Koreanya cek. Oke, igosen cek. Jangan lupa terakhir imnida. Igosen cek imnida, kemudian titik. Ini adalah buku. Ini buku. Oke, mudah ya teman-teman. Kemudian contoh kedua ada kata jogot. Jogot artinya itu, terakhir huruf konsonan S. Jadi tetap pakai partikel en. Jogosen itu adalah misalkan tas. Tas bahasa Koreanya apa teman-teman? Kabang. Silakan dicatat, misalkan di buku belum ada ataupun jika ada kosakata baru teman-teman langsung dicatat biar lebih cepat hafal, juga menambah pembendaraan kosakata teman-teman. Kabang. Terus terakhir tambahi imnida. Imnida. Igo jogosen kabang imnida. Oke. Oke, paham ya teman-teman perbedaan partikel nen sama en. Kalau nen untuk yang berakhiran vokal, contoh jonen. Kemudian yang en untuk berakhiran konsonan. Igosen. Terakhir jangan lupa tambahi imnida. Oke. Jonen Budi Imnida. Silahkan teman-teman buat latihan, misal nama teman-teman siapa, ditulis kemudian diucapkan juga biar kita lebih terbiasa dalam pelafalan. Jonen Budi Imnida, Jonen Alek Imnida, Jonen Septian Imnida, Jonen David Imnida, Jonen Rosa Imnida, Jonen Angel Imnida, Jonen Dwi Imnida, dan sebagainya. Silahkan bahasanya dilatih, bukan hanya penulisan tetapi juga pengucapan. Oke, kita ke buku lagi. Imnida digunakan pada situasi formal. Biasanya merupakan predikat kalimat yang menunjukkan informasi subjek. Imnida ditempelkan di belakang kata benda yang mempunyai fungsi meninggikan lawan bicara. Contoh, Jonen Hangguk Saram Imnida. Jo pakai nen. Jonen Hangguk Saram Imnida. Saya orang Korea. Sama kan, adalahnya bisa di dalam kurung. Mau diucapkan boleh, tidak juga boleh. Kemudian Jonen Minsu Imnida. Saya adalah Minsu. Oke. Mudah teman-teman. Kita ke percakapan. Oke, percakapan dua orang antara Minsu dan Tuan. Minsu si orang Korea, Tuan orang Vietnam. Minsu si. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. 안녕하세요. Halo, 저는 이민수입니다. Saya Lee Minsu. Di Korea nama Lee itu ditulis dalam penulisannya tetap I. Misalkan teman-teman kalau kenal Lee Min Ho, itu kalau menulis nanti bukan Lee Min Ho tetapi I Min Ho. Oke. 저는 이민수입니다. Saya Minsu. Kemudian Tuan jawab, 안녕하세요. Halo juga, 저는 Tuan입니다. Saya Tuan. 저는 Vietnam 사람입니다. Saya adalah orang Vietnam. Oke. Ini sudah ada pembendaraannya, Jo saya, oke. Kemudian annyeonghaseyo, kemarin salam sudah dapat. Kita lanjut lagi. Oke, di sini ada beberapa soal teman-teman. Soal di bawah tadi tata bahasa 1 halaman 65. Ada contoh bogi artinya contoh, di sini ada wegukin namanya Tuan. Kalimat di sebelahnya Jonen Tuan입니다. Saya adalah Tuan. Berarti di sini teman-teman disuruh membuat kalimat seperti contoh. Jonen Tuan입니다. Jonen Budi입니다. Seperti itu. Di sini ada nama Rian, berarti jawabannya Jonen diteruskan. Oke teman-teman. Nomor 2 juga sama, ada contoh, silakan dikerjakan. Nomor ini juga sama, contoh. Kemudian di sini ada congdap, silakan teman-teman setelah mengerjakan dilihat kunci jawabannya. Jangan langsung lihat kunci jawabannya. Dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dicek apakah jawaban teman-teman benar atau tidak. Silakan dilihat di
lembar Chongdap. Oke, sekian video kali ini, kita lanjut ke video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.